Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah.
Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa, dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengerti bahwa di dalam Tuhan kita telah menerima kasih karunia Allah, dan itu artinya kita juga menjadi milik Allah sepenuhnya, berarti kita harus tetap hidup dalam kesetiaan penuh, di dalam standar kehidupan yang normal, seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Jadi kita harus tetap setia. Setia hidup di dalam keadaan yang Bapa di sorga kehendaki. Keadaan normal sebagai orang percaya itu kan standar hidupnya, standar hidup Tuhan Yesus. Yang menjadi persoalannya adalah kita masih hidup di dunia ini. Di sini kita harus menyadari bahwa kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini akan selalu berusaha untuk menarik anak-anak Tuhan, orang percaya ya, atau orang Kristen, supaya hidup di dalam standar kehidupan yang normal seperti anak-anak dunia. Nah, ini bahayanya saudaraku. Kita harus menyadari akan hal ini, sebab jika tidak maka kita akan terperangkap di dalam cara hidup dunia. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3, firman Tuhan katakan, "Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Saudara, jadi kalau kita tahu kita ada di dalam Kristus, maka kita harus tetap setia, hidup dengan cara hidup sama seperti Kristus. Kalau kita berubah setia, maka cara hidup kita akan menjadi sama dengan cara hidup dunia ini. Inilah standar hidup yang tidak normal di mata Allah, atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu kita harus menyadari ini. Kita harus jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah setiap hari kita tetap berjalan di dalam kehidupan seperti yang Allah kehendaki atau tidak? Kalau tidak, itu berarti kita berubah setia kepada Tuhan. Jadi standar kehidupan kita sebagai orang percaya yang normal itu harus melihat kepada kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kesetiaannya, di dalam ketaatannya, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan tidak ada yang lain yang dilakukan selain taat hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sehingga Tuhan Yesus bisa berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara, normalnya kehidupan orang percaya itu seperti ini. Seperti hidupnya Tuhan Yesus. Kurang dari ini atau berbeda dari ini, maka kehidupan kita menjadi tidak normal. Tetapi setiap hari kuasa kegelapan terus berjuang, berusaha untuk menipu banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya, supaya terjerat di dalam kenikmatan hidup dunia. Dan bahayanya lagi, saudaraku, tidak banyak orang percaya yang mau menyadari bahwa dunia ini memang sedang berjuang untuk menjerat begitu banyak anak-anak Tuhan atau orang percaya. Lalu kebanyakan daripada anak-anak Tuhan yang terjerat dengan cara hidup dunia itu, mereka berpikir bahwa kehidupan seperti itulah adalah kehidupan yang normal. Saya mau katakan di sini, normal menurut siapa? Menurut dunia atau menurut Tuhan? Yang diperlukan sebagai orang percaya itu, kita hidup normal menurut
Tuhan, bukan menurut dunia. Saudaraku yang mulia, Tuhan Yesus Kristus sendiri pernah ditawarkan keadaan yang sama seperti yang kita alami saat ini ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, hidup sama seperti dengan manusia. Tetapi apa yang terjadi? Dengan tegas Tuhan Yesus menolak semua tawaran itu. Nanti saudara bisa baca kisahnya di dalam Lukas pasal 4 ya. Mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara bisa baca itu. Saudaraku, penolakan Tuhan Yesus terhadap semua tawaran iblis saat itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah setia kepada Bapa di sorga. Bahkan puncak dari kesetiaan Tuhan Yesus itu sampai ketika ia rela mati di atas kayu salib demi melakukan kehendak Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang saudaraku adalah bagaimana dengan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya? Adakah selama ini kita tetap setia kepada Tuhan atau tanpa kita sadari kita sudah mulai berubah setia? Ya, itulah kenapa firman Tuhan katakan tadi, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Saudara, kalau kita berkata kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita juga harus tetap pada standar kehidupan anak-anak Allah. Dan standarnya itu adalah kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau firman Tuhan katakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Di sini kita baru bisa mengerti mengapa sebagai orang percaya kita dituntut untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab jika tidak, maka akan begitu mudah pikiran kita disesatkan. Itulah kenapa kalau kita melihat Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini kita dituntut untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sebab hanya orang yang hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus yang akan selalu hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Jika tidak, maka kita akan tergoda dengan tawaran-tawaran dunia ini setiap saat. Pikiran kita akan mulai berubah, saudaraku. Kita harus mengerti bahwa sepanjang sejarah kehidupan ini, kuasa kegelapan tidak pernah berhenti berusaha untuk menyeret sebanyak mungkin orang Kristen atau orang percaya atau anak-anak Tuhan supaya terjerumus di dalam cara hidup dunia yang menyesatkan. Dan ternyata banyak orang terjerumus di situ. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 dan ayat 18, firman Tuhan katakan begini, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman yang maha kuasa. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tidak mau melepaskan diri dari dunia ini, pikiran kita akan selalu dicemari oleh cara hidup dunia. Dengan demikian maka dapat dipastikan kita tidak akan mungkin layak menjadi anak-anak Allah. Yang Tuhan mau kita keluar, tinggalkan semua cara hidup kita yang lama. Mungkin bagi orang-orang dunia, kehidupan seperti itu rasanya normal-normal saja, saudaraku. Tetapi bagi orang percaya tidak seperti itu. Orang percaya sudah tidak boleh terikat lagi dengan semua cara hidup dunia itu. Gerak pikiran orang percaya itu harus terus selaras dengan pikiran dan perasaan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Barulah pikiran dan perasaan kita juga sama dengan pikiran Allah Bapa di sorga.
jikalau kita memiliki pikiran perasaan yang sama dengan Kristus atau sama dengan Allah Bapa di sorga, maka ketertarikan kita terhadap dunia ini akan semakin pudar, bahkan lenyap semuanya. Walaupun setiap hari saudaraku kita masih tetap ada di dunia ini, kita masih hidup di dunia ini, kita masih menghadapi tawaran-tawaran dunia dengan segala kesenangannya, tetapi itu sudah bukan menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Karena ketika kita mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan ini, kita akan menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita. Normalnya seperti itu. Kita sudah tidak punya kesenangan yang lain selain menjadikan Tuhan itu satu-satunya kesenangan hidup kita. Nah, disinilah menunjukkan bahwa kita tetap setia kepada Bapa di sorga. Jadi kasih karunia yang kita terima itu tidak akan menjadi sia-sia. Dengan hidup seturut kehendak Allah, berarti kita sedang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan itu sama dengan hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah standar hidup yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus memiliki standar hidup yang demikian. Tidak ada yang lain. Kesenangan kita itu cuma satu, hidup menyukakan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, lalu kita tidak akan gampang untuk berubah setia terhadap Tuhan, tetapi kita mau tetap hidup di dalam kesetiaan penuh, hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita tenangkan hati kita, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami semua. Saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Berkat itu kami terima dengan iman, percaya, dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.